Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Markus 9 ayat 35, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara yang terkasih, Kapernaum adalah salah satu kota penting yang tidak asing bagi pelayanan Tuhan Yesus. Banyak perkara dikerjakan Tuhan Yesus di kota itu, dari menyembuhkan hamba seorang perwira, menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah, mengajar dan juga memanggil murid-muridnya dan sebagainya. Karena itu Alkitab menyebut Kapernaum sebagai kotanya sendiri. Matius 9 ayat 1, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ironisnya, meski banyak mujizat dikerjakan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum, saudara, hanya sedikit orang yang mau percaya kepada Yesus. Di kota itu pula, saat berkumpul dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mendengar perdebatan mereka yang mempersoalkan tentang siapa di antara mereka yang layak menjadi murid Tuhan yang terbesar. Jujur saja, tidak ada seorang pun yang mau menjadi terkecil, dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh sesamanya. Sebaliknya, semua orang punya keinginan atau punya hasrat untuk menjadi yang terbesar. Bukan rahasia juga jika manusia seringkali mengukur kebesaran seseorang berdasarkan apa yang mereka lihat secara kasat mata. Punya gelar yang tinggi, berpangkat tinggi, memiliki harta kekayaan melimpah, punya kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh dan sebagainya. Karena itu dunia berpandangan bahwa orang yang terbesar dalam tanda kutip adalah orang yang selalu dilayani, yang biasa disebut bos, big boss, bosku. Sedangkan orang yang melayani adalah orang kecil, orang bawahan. Namun apalah artinya kita menjadi terbesar di hadapan manusia, saudara, tetapi keberadaan kita ini terkecil dalam tanda kutip alias tidak dianggap oleh Tuhan. Saudaraku, untuk menjadi yang terbesar, Tuhan Yesus justru memiliki pola atau punya prinsip yang berbeda, yaitu harus melayani, bukan dilayani. Sama seperti Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Seorang hamba Tuhan yang tidak hanya memperhatikan jemaat kaya, tetapi juga mau turun untuk melayani jemaat yang miskin, yang masuk dalam kriteria atau kategori sebagai orang terbesar di mata Tuhan. Sayang sekali, di zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang melayani, yang pilih-pilih tempat ketika melayani. Bahkan ada yang punya tarif, punya rate sendiri dan meminta fasilitas
ketika dia dijemput atau diundang untuk berkhotbah tidak jauh berbeda dengan artis atau selebriti dunia. Saudara, esensi dari semuanya sebetulnya adalah yang terbesar di mata Tuhan adalah mereka yang mau melayani, bukan yang mau dilayani. Mari, ini saatnya kita mengintrospeksi diri kita. Dalam hal apapun, seseorang akan dianggap terbesar ketika dia tahu panggilannya, yaitu melayani, bukan mau hanya dilayani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Prinsip kerajaan sorga itu berbeda dengan prinsip dunia ini. Dan prinsip menjadi terbesar sebetulnya adalah prinsip yang fundamental bagi setiap orang percaya, yaitu seseorang yang melayani, bukan dilayani. Hari ini panggilan Tuhan yang mulia ini, kami mau meresponinya dengan membuka hati kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memperbaiki, Engkau mengingatkan, Engkau menegur kami, dan Engkau mengajar kami supaya kami mengingat bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, maka hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kepercayaan ini Engkau letakkan dalam setiap pengikut Tuhan. Dan biarlah hati kami, telinga kami seperti hati dan telinga seorang murid yang mau belajar, yang mau taat dan mengikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang tahu keberadaan hati kami, dan kami siap melayani Tuhan, bukan untuk dilayani, seperti Tuhan Yesus juga yang datang untuk melayani kami dan bukan untuk dilayani. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi.
melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi, dan mengasihimu. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama hampir 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.